Oke, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya sebagai asisten praktikum manajemen proyek. Nama saya Nufed Prasetyo dari angkatan 21. Jadi di sini untuk praktikum manajemen proyek, kita secara online ya karena reguler sore. Dan untuk modulnya nanti mungkin akan saya kirim ya. Untuk perkenalannya karena tidak sempat secara online langsung gitu ya di Zoom, mohon maaf sebelumnya karena, sebelumnya saya terdapat kendala gitu, tapi di sini akan saya paparkan terkait modul satu. Baik, jadi di sini untuk modul satu kita akan mempelajari yang namanya Jira. Sebelum masuk ke Jira, mungkin tujuan dari praktikum manajemen proyek ini ya seperti dari nama mata kuliahnya kita akan melakukan manage project gitu. Nah, jadi di dalam informatika tuh mungkin kan akang-akang di sini sudah lebih mengerti gitu ya tentang memanage project. Nah, jadi mungkin di sini lebih ke mengulas lagi ya apabila kalau yang udah kerja kita menggunakan manajemen proyeknya tuh misalkan software-software seperti, Jira gitu kan, Trello atau software yang lainnya. Mungkin kalau sebelumnya saya itu di tempat kerja saya pakainya Notion ya, mungkin itu sama juga bisa disebut sebagai software manajemen proyek. Nah, kalau untuk di sini yang akan kita pakai yaitu namanya Jira. Nah, untuk Jira sendiri memang ada yang gratis dan ada yang berbayar, tapi kita untuk praktikum bisa menggunakan yang gratisnya terlebih dahulu. Kemudian, untuk pengantar Jira ya, sekarang di manajemen proyek ini modul satu ada 2 latihan saja, mungkin nanti untuk format laporan praktikumnya menyusul. Nah, jadi saya akan menyampaikan terlebih dahulu lah tentang Jira. Jadi Jira itu merupakan project management tools yang digunakan dalam solusi agile project management di mana di dalamnya terdiri dari kumpulan isu-isu dan berbagai aktivitas yang terjadi selama pembuatan sebuah project berbasis agile. Nah, mungkin untuk agile sendiri kan sudah dijelaskan ya di teori. Selanjutnya di sini ada tentang agile itu dibagi menjadi 7. Ini juga seharusnya memang dijelaskan ya di kelas teori karena di sini hanya full untuk pengantar teorinya saya untuk Jira. Nah, karena di sini praktikum, jadi kita bisa langsung masuk aja ke step-step latihannya. Nah, jadi di sini ada untuk pendaftaran Jira lah ya di awal tuh. Nah, jadi untuk requirement-nya tuh yang pertama kita harus mengerti dasar Agile Project Management sama akses Jira Server atau Cloud. Untuk Cloud mungkin kita daftar langsung di websitenya ya. Nah, di sini untuk masih pendahuluan, what is Jira, what is a component. Nah, mungkin untuk komponen akan dijelaskan lebih lanjut nanti di latihan karena untuk komponen nanti akan dimasukkan ke dalam laporan praktikumnya juga ada latihan dua itu yang membuat komponen. Nah, kemudian ada skenario role play. Di skenario role play itu ada Scrum Master, Product Owner, ada Development Team. Kemudian selanjutnya ada skenario project. Nah, ini adalah pengantar-pengantar lah ya gitu untuk modul satu. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada Create Your First Jira Project. Nah, ini baru kita langsung masuk ke Create Your First Jira Project ya. Untuk membuat Jira Project, di sini karena tutorialnya tuh dari mulai login ya. Untuk login tidak perlu dimasukin ke laporan praktikum, login register itu tidak perlu dimasukin. Jadi, akang-akang bisa langsung aja gitu login lewat Google atau misalkan tanpa dimasukkan lah ini ke modul, tinggal login aja. Nanti yang dimasukkan ke modul itu setelah loginnya saja. Jadi ini kan masih tutorial login, kita scroll saja ke bawah. Nah, di sini, silakan join dan gunakan Jira Software dengan menggunakan akun yang telah dibuat sebelumnya. Yang kedua, lakukan analisis terhadap apa yang terjadi apabila mengklik icon-icon selain icon Jira Software. Nah, di sini kan ada Start Atlassian. Mungkin kalau saya sudah login ya untuk Atlassian-nya. Cuman di sini akan saya buat tutorial ulang. Nah, jadi kita tinggal buat Start.Atlassian. Oh, sorry, masih ke login ya. Di login dulu. Start.Atlassian.
Nah, kita langsung masuk dari sini aja yang start.atlassian. Loginnya kita pakai Google aja. Ini mungkin kalau saya ada beberapa Google yang ada di Google Chrome saya. Kita langsung login aja yang belum terdaftar ya. Jadi biar lebih cepat kita bisa langsung pakai Google karena kalau tadi pakai email harus pakai kode verifikasi. Nah, mungkin kalau di sini kan ada icon-icon selain Jira Software ya. Karena mungkin Jira itu sudah update gitu ya. Ini modul tahun yang sudah lama. Jadi untuk latihan-latihannya kita akan improvisasi gitu ya, menyesuaikan dengan fitur-fitur Jira yang terbaru. Nah, di sini misalnya untuk di home yang pertama kan analisa gitu ya, apabila mengklik icon-icon selain icon Jira Software. Mungkin kita masuk ke Jira Software. Nah, untuk Jira Software itu memang kita langsung aja gitu ya, tinggal tulis Google Jira Software, kemudian get Jira Free. Nah, untuk login kita login aja menggunakan email yang tadi. Nah, terus kita bikin site-nya. Misalnya nama site-nya tuh Nurfaid P. Mungkin kalau ada yang terdapat isu-isu seperti ini, agak sulit ya gitu ya, karena saya bikin video mungkin akan saya coba reload dulu. Nurfaid. Karena terkadang ketika membuat project baru, akan ada beberapa isu gitu ya yang kita dapatkan. Nah, cuman ini sudah selesai. Tadi mungkin ada di kesalahan di penamaan ya. Nah, untuk wildcard work you do itu di sini sebenarnya harusnya dilewat dulu ya, tapi kita bisa milih software development saja. Kemudian untuk software development kita pilih yang manage test aja gitu ya. Mungkin sementara langsung aja masuk ke dashboard gitu. Nah, jadi untuk pengganti dari analisa terhadap yang terjadi apabila mengklik icon-icon selain Jira Software ini diganti aja gitu, apa namanya, di mode praktikumnya ada apa saja gitu di Jira itu selain Jira Software. Nah, jadi di latihan satu ini yang dimasukinya tuh di poin keduanya aja. Untuk poin yang pertama kan kita sudah melakukan login. Oke, setelah itu kita langsung lanjut ke Jira Software-nya. Nah, itu kan tadi yang sudah saya bilang, jika ingin masuk ke Jira Software langsung aja gitu cari dari Google, Jira Software. Nah, masuk ke sini, nanti tinggal get it for free. Mungkin karena saya udah login, jadi dilewat aja gitu. Dan untuk menu conference itu, ketika saya coba memang tadi tidak ada. Jadi, yang sudah saya mention sebelumnya, kita menyesuaikan saja dengan fitur Jira yang sudah terbaru. Oke, untuk nama projectnya mungkin di sini Nurfaid saja. Oke. Jadi itu sudah masuk ke bagian dashboardnya gitu ya. Jadi untuk latihan satu sudah selesai gitu tadi login, kemudian analisis fitur-fitur kita selain dari Jira Software. Nah untuk yang selanjutnya di sini membuat eh, nama site gitu. Ini sudah juga ya tadi nama site, kemudian apa saja yang akan kita lakukan untuk Jira. Ini diisi aja sesuai dari yang tadi saya instruksikan. Nah, untuk invite tim sepertinya bisa dilewat atau mungkin akang-akang bisa menginvite aja gitu email pribadi, email yang lain dimasukin itu nggak apa-apa. Nah, jadi di sini modul praktikum untuk apa, laporan praktikum untuk manajemen proyek itu nggak terlalu sulit ya. Jadi yang penting ikutin aja dulu tutorial-tutorial yang ada di sini. Nanti untuk yang di laporan praktikumnya yang di bagian latihan. Tadi kan latihan satu sudah, yaitu membuat selain dari eh Jira Software itu ada apa aja. Nah, sekarang kita bikin project. Nah, untuk bikin project juga di sini akan saya contohkan ya. Yang pertama kan kita create project-nya dari sini ya, create sorry bukan dari sini, create project. Nah, untuk create project kita software development pilih yang Scrum. Untuk yang Scrum ini kita pakai template aja. Nah, ini memang agak meloncat gitu ya. Kan di sini ketika bikin project kalau di Jira yang lama itu kita langsung membuat project. Nah, kita scroll ke bawah terlebih dulu gitu ya.
Nah, di sini ada tugas, buatlah project dengan company manage type project dan komponennya. Nah, di sini kan, company type project. Jadi untuk company type project tuh, di sini ada contohnya nih, misalkan ada tim manager, ada company manager. Jadi untuk company manager ini bisa langsung dijadikan sebagai latihan kedua. Jadi nggak perlu ngerjain 2 kali gitu, bikin project satu sama bikin project 2. Jadi kita bikin seleb company manage project, misalnya di sini Nur Faid, untuk kayaknya Faid aja misalnya. Nah, tadi ini udah ada summary-nya ya, template-nya itu, Scrum, Jira, kemudian tipenya itu Company Manage. Ini mungkin nanti bisa di-screenshot ya step-stepnya cara membuat Company Manage. Jadi, sekalian praktikum membuat project, sekalian mengerjakan latihan untuk laporan praktikumnya. Oke, kita langsung next aja. Setelah di-next kita sambil menunggu, latihan yang pertama itu memang kita seperti meng-invite tim gitu ya, kalau yang namanya Jira pasti meng-invite tim. Cuman karena di sini, praktikumnya mandiri tidak ada kelompok, nah jadi kita langsung aja ke membuat komponen untuk invite tim itu bisa dilewat. Nah di sini ada komponen. Komponen, karena fitur terbaru dari Jira ini kita harus menggunakan Kompas ya. Jadi nggak nyatu lagi sama Jira. Mungkin kalau yang lama itu komponennya tuh masih nyatu ya sama Jiranya. Tapi ketika sekarang kita ingin menggunakan Jira itu kita harus menggunakan Kompas. Nah, tapi karena Kompas ini gratis kita bisa langsung try Kompas for free aja. Oke, get started aja langsung. Setelah itu kita tunggu gitu ya prosesnya. Mungkin sekitar 2 menit atau 3 menit. Oke, sambil menunggu, jadi di sini, untuk penjelasan komponen sendiri, semisal kita tuh ingin, membuat komponen gitu ya tentang dokumentasi, back end, front end, dan UI. Nah, jadi kan Jira ini manajemen project ya, untuk melakukan manajemen project. Misalnya kita memasukkan tugas tentang front end, atau kita, memasukkan isu tentang front end. Misalkan ada bug, jadi kita bikin dulu komponennya tentang front end, ketika kita mau bikin tiket atau isu itu, kita memilih komponen yang mau dijadikan isunya. Nah ini karena sudah, oke kita go to Kompas, ini mau, saya contohin secara langsung, next, sini mungkin kita lewat saja. Nah setelah itu, kita langsung create komponen. Nah, untuk create komponennya misalkan, ini kita bisa dimasukkan tipenya seperti apa saja. Misalnya karena di sini application gitu ya, application aja deh nggak apa-apa. Application front end gitu ya. Nah, untuk owner-nya kita bisa masukkan owner, cuman karena ini mandiri jadi nggak apa-apa tidak usah dimasukkan aja, kita langsung di-create. Oke, ini create. Nah, tapi, karena ini setelah di-create itu tidak akan langsung ada di sini, jadi, tidak ada koneksinya gitu dari Kompas ke komponen, karena di sini sudah dijelaskan, "You have one software component in Kompas, but it's not linked to an issue." Jadi nggak ada isu dari komponen tersebut. Nah, kita coba bikin isu terlebih dahulu. Nah, misalkan isunya itu bug ya, di front end tadi tuh, kita pilih dulu komponennya front end. Contohnya bug di login page. Deskripsinya itu misalnya ada bug di login ketika memasukkan, SQL injection itu ke eksekusi SQL-nya. Nah, ini kita tinggal create aja gitu ya. Oke, kita bisa dilihat di isunya sudah masuk atau belum. Oke, di isunya sudah ada gitu ya. Mungkin kalau ini bekerjanya secara tim bisa melakukan komen gitu kan atau melakukan interaksi terhadap fitur isunya. Nah, tapi untuk yang kita mention di modul satu ini tentang komponennya. Nah, komponennya sudah masuk. Ada komponen front end, owner-nya kan belum ada ya, kita belum setting, repositornya juga belum ada, dependensinya belum ada. Nah, isunya ada satu, scorecard-nya ada satu failing karena failing itu termasuk bug ya, jadi failing. Jadi ketika kita akses di sini ada satu isu, nah maka akan langsung masuk juga di sini. Mungkin kita tambahin satu lagi gitu ya, untuk tipenya masih bug, misalkan bug di forgot password.
deskripsinya mungkin bug ketika memasukkan email, kode tidak terkirim. Ini contohnya seperti ini. Kayak seperti ini, kita masuk lagi ke komponen dan reload. Nah, sekarang isunya akan bertambah jadi 2 seharusnya ya. Cuman sebentar, view issue. Nah, mungkin untuk isunya seharusnya sudah bertambah di sini tuh. Karena itu tadi udah saya masukin bug, cuman mungkin di sini ada visual bug ya, atau tadi penambahannya gagal. Sebentar. Coba kita create ulang dulu saja. Ini bug kan, tipenya bug, bug di forgot password. Ketika mengirim email, kode tidak terkirim. Ini seharusnya muncul ya, ada 3 isu malah sekarang itu. Oh, sorry sorry, komponennya tadi belum terpilih. Jadi komponennya kita pilih yang front end, bug di forgot password, jadi kita tinggal masukkan ketika input email, kode tidak terkirim. Nah, jadi kita create, jadi isunya pasti bertambah. Tadi, sorry, tidak kemasukin ke komponen. Nah, ada isu dan ada satu failing mungkin ya. Untuk yang 2 isunya ini ketika kita lihat isunya lebih fokus ke front end. Jadi, anggap saja komponen ini untuk melakukan kategorisasi lah gitu tentang, isu yang ingin dibuat. Nah, jadi untuk latihan modul 1 sampai sana saja gitu ya. Jadi yang pertama, ada apa saja selain Jira Software itu, karena kan kita sekarang melakukan prakteknya menggunakan Jira Software. Nah, untuk latihan kedua, buatlah project dengan komponen type project dan komponennya. Itu yang seperti saya tadi demokan ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin tadi ada di latihan satu. Coba latihan 1. Nah, untuk latihan satu, analisa apabila mengklik icon selain Jira Software. Jadi lebih menganalisa selain Jira Software itu ada fitur apa aja. Nah, mungkin, sekian gitu ya yang dapat saya sampaikan untuk grup WhatsApp dan Classroom, mungkin grup WhatsApp sudah pada join, yang untuk Classroom sudah saya masukkan ke deskripsi. Untuk laporan fakti informatnya akan saya kirim di waktu yang akan datang, dan untuk deadline pengumpulannya akan saya kasih kelonggaran juga. Mungkin mohon maaf sebelumnya karena ada keterlambatan. Semoga akang-akang sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.